Apa sih sebenarnya yang terjadi saat peristiwa yang disebut The Hour of Joy? Pada tanggal 8 Agustus 1995, tepat jam 11 pagi, terjadi pemberontakan besar di dalam pabrik Playtemco. Sekelompok mainan yang dipimpin oleh Prototype menyerang semua karyawan di dalam gedung. Anehnya, mereka menamai kejadian mengerikan ini sebagai jam kegembiraan. Tapi Prototype tidak bergerak sendirian. Di chapter 5 kita menemukan catatan dari Preston Willard, seorang ilmuwan di Playtemco. Ia mengaku terlibat dalam semua ini. Awalnya Preston ingin memperbaiki keadaan dengan cara damai dari dalam perusahaan, tapi usahanya gagal. Akhirnya ia membuat kesepakatan dengan Prototype. Preston percaya Prototype hanyalah seorang anak yang menjadi korban eksperimen. Karena rasa bersalah, ia membocorkan tanggal kejadian, sistem keamanan, dan bahkan mengatur pertemuan agar semua orang lengah. Sampai akhirnya dialah yang menekan tombol untuk membebaskan Prototype. Dalam rekaman yang diperlihatkan oleh Poppy, kita bisa melihat betapa mengerikannya hari itu. Di lobi utama, Hagiwagi menyerang para karyawan. Di game station, Mommy Longleg menjatuhkan orang dari tempat tinggi. Di area pengolahan air, sekelompok Smiling Critters mengeroyok seorang pekerja. Miss the Lake dan saudara-saudaranya mengejar seorang pria ke ruang kelas. Buxibu menyerang karyawan di lorong. Catnap berkeliling tangga Playker mencari korban yang masih hidup sambil menyeret tubuh para korban. Hampir semua orang di pabrik menjadi korban. Ribuan nyawa hilang dalam satu hari. Namun tidak semua mainan benar-benar ingin ikut dalam kekerasan ini. Kisi-misi memang membunuh ilmuwan yang membawanya, tetapi ia terlihat paling tidak tega dibandingkan yang lain. Hal ini cocok dengan perannya yang kemudian membantu kita di chapter berikutnya. Doubleday kemungkinan awalnya setuju hanya untuk menghentikan eksperimen pada manusia, tapi ketika situasinya berubah menjadi sangat kejam, ia menolak melanjutkan. Karena itu ia akhirnya disiksa oleh Catnap dan Prototype. Ternyata Preston tidak sendirian yang selamat. Jessica Newman juga berhasil bertahan hidup bersama Preston dengan bersembunyi di bagian dalam pabrik setelah kejadian berakhir. Preston sempat berpikir bahwa ia melakukan hal yang benar, namun akhirnya ia sadar Prototype bukan sekedar korban, melainkan makhluk yang dipenuhi rasa balas dendam. Sebagai hadiah atas bantuannya, Preston justru diubah menjadi mainan hibrida bernama Catbee. Disinilah muncul kejanggalan. Di chapter 3, Poppy mengatakan semua orang tewas saat Hour of Joy, namun kenyataannya Preston dan Jessica masih hidup. Apakah Poppy tidak tahu kebenaran ini atau sengaja menyembunyikannya? Apalagi ada catatan bahwa papan nama Preston dikembalikan ke mejanya. Hal ini membuat semua terasa semakin misterius. Setelah pembantaian selesai, tubuh para korban dibawa ke bagian terdalam pabrik dan dijadikan sumber makanan bagi para mainan selama bertahun-tahun. Namun ketika persediaan itu habis, para mainan mulai saling menyerang satu sama lain. Yang awalnya disebut sebagai jam kegembiraan, ternyata bukan kebebasan, itu hanyalah perubahan dari satu penjara ke penjara lain.